Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu
Denganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sembah Dia, sebab Engkau Bapa yang selalu merancangkan rancangan yang indah buat kami. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami buat pemeliharaanmu sempurna. Oh, we worship you. Kau baik bagi kami, Kau dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Engkau mengasihi kami, Kau menuntun setiap langkah kami. Tuhan, oh Engkau baik. Oh, ku menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Shedebete karada bayarada barada barada bayarada barada barada barada. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Ku nikmati Engkau lebih lagi. Yesus Tuhan, ajaib perbuatan tangan-Mu, dahsyat Engkau Tuhan bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru ya Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, nama-Mu kami tinggikan, karena di dalam-Mu kami temukan sukacita. Di dalam-Mu kami terima kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat El Glow yang diberkati Tuhan, Jemaat GBI Lentra Global, saya percaya sukacita menjadi bagian setiap kita. Amin. Di rumah masing-masing boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Bisa angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yes. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Ku ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan sama-sama. Yes. Oke, sama-sama. Oh, 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 lagi. Oh, 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 oh. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh,
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Katakan haleluya. Tuhan dahsyat dalam hidup kita, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari ambil waktu sudah untuk siapkan hati, untuk dengarkan isi hati Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan. Thank you, Lord. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, dasar untuk berharap. Katakan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, biar kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tahu Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan sepanjang hari. Hati kami siap untuk terima kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Engkau berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online dari GPI El Glo Lentera Global yang kami lakukan lewat online service pada hari ini di bulan September di minggu keempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah Tuhan tak pernah terbatas. Bersuaralah buat setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, sebab kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak pernah mampu apa-apa. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang jatuh Tuhan, bahkan sembuhkan yang sakit. Firman-Mu adalah kekuatan yang selalu menumbuhkan harapan yang tak pernah berkesudahan. Firman-Mu adalah benih kehidupan yang waktu kami patrikan di hati kami, dan kami biarkan untuk terus mengerjakan perkara-perkara seperti yang Tuhan mau, itu akan bertumbuh dalam kehidupan supaya kami jadi berkat. Kami mau memiliki hati yang mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar dan melakukan firman, mari katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, jemaat yang ada di GPI Lentera Global atau El Glo, GPI El Glo. Sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Ya, yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan untuk kepercayaan ini. Dan terima kasih juga untuk Pastor Irwan Santoso yang memberi saya kesempatan untuk kemudian saya menyampaikan isi hati Tuhan ini. Ini sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Nah, saya tidak mau sharing ini dari hati bersifat seperti menggurui atau sok tahu sama sekali. Tapi dari hati yang paling dalam. Maksudnya saya tidak mau merasa bahwa saya paling tahu, paling pintar sama sekali. Saya tidak mau datang dengan hati seperti itu. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saya mau mengingatkan kita kembali lagi kepada prinsip-prinsip firman Tuhan tentunya. Nah,
Hari ini izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu semua. Kalau suka judul khotbah hari ini, saya ingin lebih fokus kepada gaya hidup kekristenan kita. Nah, kita tahu kan bahwa istilah Kristen itu muncul kan di Kisah Rasul pasal 11. Itu ada di jemaat yang ada di kota namanya Antioquia, ya, sekarang ada di Turki kan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati dari mulai pasal 1 sampai pasal 10 dari kitab Kisah Rasul, tentunya itu jemaat mula-mula, itu kebanyakan yang melayani dan memberitakan Injil itu kebanyakan orang-orang Yahudi, ya. Tapi sejak mulai pasal 11 dan seterusnya, nanti orang-orang non-Yahudi terlibat, ya, seperti orang Yunani kah, dan beberapa orang dari bangsa lainnya. Itu mereka terlibat di dalam pelayanan. Jadi memang kekristenan waktu itu, kemudian kalau kita lihat istilah Kristen muncul di kota Antioquia. Nah, istilah Kristen itu kan sebetulnya istilah ejekan tapi positif. Karena begini, orang yang belum dalam Kristus itu melihat kelakuan dan cara hidupnya murid-murid yang percaya pada Yesus itu hidupnya seperti Yesus. Makanya mereka berkata, Kristen itu mereka, itu artinya Kristus di dalam mereka. Jadi cara hidup, makanya kekristenan kan bukan cara kebaktian, bukan gaya ibadahnya, maksudnya bukan gaya kebaktiannya, tapi cara hidupnya dan bagaimana gaya hidupnya, ya kan? Orang mau cara kebaktiannya hebat, gaya kebaktiannya misalnya canggih dengan peralatan, ya on the stage-nya, panggungnya, lampunya bagus, ya terserah. Tapi lebih dari itu cara hidup dan gaya hidupnya bagaimana di kehidupan sehari-hari. Apakah tetap curang, ataukah tulus, apakah tetap pembohong, ataupun jujur dalam kehidupan. Itu kan cara hidup yang harus kita sungguh-sungguh kejar. Nah, kalau kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ini nasihat dari seorang bapak rohani namanya Paulus kepada Timotius tentunya. Dia adalah gembala dari gereja Efesus. Ya, kita tahu Timotius waktu itu still young, masih muda. Dia dimuridkan oleh Paulus. Nah, Paulus kemudian mengingatkan di ayat-ayat yang ada di 1 Timotius dan 2 Timotius. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu, dua kitab itu begitu luar biasa. Tapi dia berkata begini, latihan badani itu terbatas gunanya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Nah, saya tahu bahwa latihan badani, kalau Bapak Ibu suka exercise olahraga, ada gunanya tapi terbatas. Tapi ibadah itu mengandung janji, tidak hanya untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk kekekalan. Nah, seringkali orang salah mengerti dengan kata ibadah. Dipikir ibadah ya hanya ya tepuk tangan, ada di kebaktian liturgi, oke, ya. So kata ibadah sendiri kalau Bapak Ibu pelajari bahasa aslinya kan sebenarnya ada 3 kata kan, yaitu latreo. Latreo itu ibadah liturgi yang biasanya dilakukan di gedung gereja. Nah, sekarang belum bisa dikerjakan dengan adanya pandemik ini kan, ya kan? Nah, itu ibadah liturgi. Tapi ibadah berikutnya adalah ibadah yang murni, yaitu ada di Yakobus 1 ayat 27 kan. Itu istilahnya pakai kata listrea, itu ibadah mengunjungi janda-janda yang susah, yang miskin, dan kemudian melayani anak-anak yatim piatu. Itu ibadah melayani orang-orang yang disebut itu kelompok yang perlu diperhatikan, ya. Nah, itu ibadah yang murni. Tapi seringkali di Alkitab Perjanjian Baru kata ibadah itu pakai kata namanya eusebiah. Itu artinya godly, yaitu karakternya seperti Kristus, seperti Tuhan. Jadi ibadah itu adalah bagaimana dalam kehidupan kita 24 jam kita mengejar karakter Kristus dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu ibadah itu kekuatan kita yang sangat hebat ya, sebab mengandung janji, bayangkan. Yang janji siapa? Tuhan sendiri. Ya, manusia kalau janji seringkali bisa mengingkari, tapi kalau Tuhan janji, percayalah, Dia tidak mungkin mengingkari. Janji Tuhan adalah janji yang murni, iya dan amin. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu semua yang ada di GPI El Glow ini, mari kita kembali lagi
kepada bagaimana membangun ibadah kita di kehidupan sehari-hari. Makanya saya ingatkan saja, saya seringkali bilang sama rekan-rekan pendeta, sebenarnya begini, bahwa pusat atau kekuatan kekristenan kita bukan di gedung gereja kan. Gedung gereja kan itu tempat untuk kemudian melatih orang, ya, orang mendengar tentang pengajaran tentang bagaimana memiliki karakter Kristus, bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, pusat kekristenan, iman kekristenan harusnya ditaruh di kehidupan sehari-hari. Ya, 24 jam tentunya. Ya, kalau orang kan berpikir kalau ibadah kebaktian berapa jam sih dalam waktu 1 minggu? Ya, kalau dia aktif misalnya dia 2 kali datang di 1 minggu berarti 4 jam lah kira-kira ya. Tapi sementara itu kan ya puluhan jam yang lain selama 1 minggu itu ada di luar, di kehidupan sehari-hari. Makanya pusat kekristenan harus dikembalikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak kita supaya kita punya gaya hidup kekristenan yang kuat, yang terus ada di dalam janji Tuhan, apalagi menghadapi masa seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak ada di dalam kekuatan Tuhan, makanya Efesus 6 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu penting banget, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, kata dalam Tuhan itu pakai kata asli namanya entheos. Katakan entheos Bapak Ibu. Dari kata itu muncul kata bahasa Inggris kan, enthusiasm. Ya, itu semangat itu ya. Makanya antusias itu, bahasa Indonesianya pakai kata antusias itu, semangat itu hanya ada dalam Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak semangat. Ya, walaupun saya punya jabatan misalnya seorang pendeta, ya gelar kependetaan saya atau jabatan itu tidak menolong saya kalau saya tidak kuat di dalam Tuhan. Ya, saya yakin Pastor Irwan pun akan sama prinsipnya dengan saya. Kita hanya kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah, yang pertama untuk kita punya gaya hidup Kristen yang kuat, yang pertama sederhana mungkin, tapi penting sekali untuk kita renungkan. Mari begini, sinkronisasi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, sinkronisasi itu adalah apa? Kita punya penyelarasan hidup. Ya, penyelarasan hidup itu. Jadi apapun yang kita kerjakan di kehidupan sehari-hari itu selaras. Ya, ada sinkron dengan firman Tuhan. Itu penting banget. Ya, kenapa sih penting sekali? Ya, kalau bahasa matematikanya adalah itu ditulis dengan kata ini equivalent. Ya, equivalent itu artinya ya kita mesti apa sih namanya? Mesti sinkron, mesti selaras dengan firman Tuhan. Nah, kenapa perlu sekali pikiran diselaraskan dengan firman Tuhan? Ya jelas. Karena betul medan tempur kita itu ada di cara berpikir kita kan. Ya kan? Makanya kalau pikiran tidak kuat, ya tindakan tidak kuat. Kan dari menabur pikiran, menuai perbuatan, tindakan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan kita dari tindakan kita. Dan kemudian menuai kebiasaan, menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menentukan masa depan. Jadi menabur cara berpikir, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan, menabur kebiasaan, menuai karakter, menabur karakter, menuai masa depan. Ada seorang hamba Tuhan, saya setuju waktu dia berkata begini, pikiran kita itu sebetulnya seperti senjata. Iya kan? Cuma begini, senjata yang mematikan atau senjata yang membangun. Oh iya kan? Pikiran itu kalau jadi senjata berarti bisa menjadi senjata yang mematikan atau senjata yang membangun kehidupan. Bahkan dia berkata juga, pikiran kita itu seperti begini, seperti hutan belantara yang liar, di mana di situ banyak binatang buas, atau taman indah yang diatur, yang dipelihara. Ya berarti kalau taman, berarti ada harga yang harus dibayar. Saya yakin yang penggemar taman, ya terutama mungkin ibu-ibu yang suka tanaman, yang suka merawat taman, itu nggak gampang kan merawat taman. Ya selain waktu, ya mesti telaten, bayar harga, dan kemudian uangnya juga nggak sedikit untuk merawat, menyirami. Nah, pikiran harus begitu tuh, Bapak Ibu semua, mesti dirawat. Nah, saya percaya begini, seperti yang Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, coba kita lihat ya. Yosua adalah seorang pemimpin yang kemudian menggantikan Musa. Bayangkan,
Gak gampang kan menggantikan Musa yang begitu luar biasa. Musa itu orang besar, seorang rasul, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Saya yakin kalau Yosua tidak sepikiran dengan firman, mungkin dia bisa rasa minder loh. Saya tahu posisi Yosua nggak gampang. Bayangkan, biasanya kan begini Bapak Ibu, di sebuah organisasi atau institusi apapun, kalau pemimpin sebelumnya hebat, ya berhasil, karismanya luar biasa, jadi legend, makanya yang menggantikan itu udah gampang Bapak Ibu. Saya yakin Yosua secara manusia stres juga, saya percayalah. Ya, gak gampang kan. Apalagi yang dipimpin ini bangsa yang kritis, tegar tengkuk, bayangkan, ya kan? Sampai saya suka bercanda, mereka ini bangsa yang misalnya 10 kepala tapi bisa 12 pendapat. Saya nggak tahu yang 2 dari mana itu. Ini bangsa yang kritisnya luar biasa, yang sukanya memberontak dan sebagainya. Yosua itu dapat warisan seperti ini, jadi tidak gampang. Tapi dia punya prinsip, karena Tuhan beritahu sama Yosua begini. Nah ini dia, ayat yang ke-8. Kita tahu, ayat ini familiar ya. Ini ayat yang kalau orang suka membaca Alkitab pasti tahu ayat ini. Nah, Alkitab berkata begini, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Diperkatakan ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, kehidupan akan berhasil dan kau akan apa? Beruntung. Amin buat firman Tuhan, ya kan? Nah, Alkitab berkata begini, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah, bukan hanya bacalah loh, renungkanlah. Ya, kalau hanya dibaca saja gampang lupa. Kalau direnungkan, wah, itu artinya begini, kita betul-betul itu tuh mengerti secara dalam. Sebab kata merenungkan itu, Bapak Ibu, pakai kata asli namanya hagah dan higayon. Ya, hagah dan higayon itu adalah seperti begitu. Orang lagi makan. Kalau Bapak Ibu makan, saya misalnya ya, saya kalau makan buah lebih cenderung suka makan buah daripada saya bikin jus. Ya, karena begini, kalau orang bikin jus oke juga sih. Cuman kan jus itu mempercepat proses sebetulnya. Ya, di blender begitu langsung diminum. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau Bapak Ibu saya sarankan kalau minum jus, kalau boleh dikumur dulu di mulut kita. Sebab mulut kita itu kan ada enzim-enzim, air liur itu enzim kan, yang waktu dicampur makanan menyehatkan usus yang di lambung. Itu Tuhan ciptakan dengan fungsi begitu. Jadi ada enzim yang di mulut itu. Waktu makanya kenapa perlu mengunyah? Ya, saya kalau misalnya makan buah, saya kunyah kan. Menurut dokter mulut, katanya mengunyah yang paling bagus, ya sekian puluh kali lah ya, dikunyah. Nah itu butuh proses memang. Kalau tadi di jus itu kan orang mempercepat proses, walaupun oke, mungkin karena kesibukan atau apa ya, pengen cepet saja. Atau ya biasanya ya suka lebih manis, ditambahin gula. Tapi memang mengunyah itu asik kan. Otot-otot semua jadi bergerak. Makanya saya suka berkata, ibu-ibu yang mau awet muda nggak usah ditarik-tarik. Sebenarnya kalau suka ngunyah itu bagus juga itu. Itu bikin exercise di mulut kan. Ya jadinya ya semuanya berfungsi. Nah setelah itu begini, dikunyah. Tapi mengunyah butuh waktu kan. Nah semua yang dikunyah kemudian akan dimasukkan ke usus jadi energi. Nah firman itu harus begitu Bapak Ibu. Direnungkan betul-betul. Direnungkan Bapak Ibu ya. Supaya begini, karena saya sadar begini, orang yang merenungkan firman, cara berpikirnya itu akan objektif Bapak Ibu. Ya makanya saya gak setuju kalau orang berkata, udahlah sama Tuhan gak usah pakai pikiran, gak usah pakai otak, pakai hati saja. Ya saya berkata, pikiran kan otak ini juga ciptaan Tuhan. Ya ini medan tempur. Makanya kalau pikiran dikuasai oleh hati yang dikuasai Roh Kudus, itu berbeda dalam kehidupan. Makanya orang yang makin rohani sebetulnya cara berpikirnya makin objektif. Ya, nggak gampang ditarik ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Kadang ada orang suka aneh-aneh ya kan. Saya orang yang walking in the spirit, percayalah. Saya berjalan dalam Roh Tuhan. Oh iya, itu harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi saya juga belajar untuk betul-betul merenungkan firman. Bahkan saya harus katakan,
suara Tuhan paling valid itu adalah lewat firman. Oh, Tuhan bisa melakukan apapun, bisa berbicara lewat siapa saja, tapi mesti kembali kepada firman supaya kita kuat. Saya kadang suka bercanda begini, ada orang kadang-kala terlalu ngeroh, Bapak Ibu, terlalu ngeroh banget. Coba bayangkan, ya mau pakai ya itu kaos kaki saja, mau pakai kaos kaki ini, warnanya tanya Tuhan, Tuhan hari ini kaos kakinya warna apa, ya kan? Hari ini pakai baju warna apa? Saya yakin Tuhan akan berkata begini, saya ini bapakmu bukan ibumu, ya kan? Saya bapak, masa bapak ngurusin warna kaos kaki atau warna baju kan? Ya bercanda sih. Tapi maksudnya begini, orang semakin rohani itu cara berpikirnya semakin objektif, ya. Sebab saya sadar ini medan tempur, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya cara berpikir yang kuat, paradigma kita salah. Misalnya contoh saja. Contoh ya, orang kerja itu bukan untuk cari uang kan sebetulnya dalam Tuhan. Orang kerja itu adalah untuk mengeksplor, mengeluarkan semua yang Tuhan taruh, potensi, keahlian, supaya kita itu berkarya buat Tuhan. Nah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh berkarya, uang pasti ngikutin. Makanya saya punya prinsip dalam hidupan. Ini prinsip yang coba saya bagikan buat Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu mendapat berkat ini. Bahwa begini, jangan sampai pekerjaan dan pelayanan mengikuti uang. Biar uang yang mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Kalau pekerjaan dan pelayanan sudah mengikuti uang, nanti motivasi jadi salah, cara-cara jadi salah. Biar uang yang mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Nah itu butuh cara berpikir yang objektif. Makanya betul. Ya musuhnya Tuhan kalau kita baca Matius 6 ayat 24 adalah mamon kan. Mamon itu apa? Uang yang sudah dipersonifikasikan jadi Tuhan. Uang yang dipribadikan, dipersonifikasikan, pasti akan jadi mamon itu. Oh kita butuh uang, tapi uang itu hanya alat saja. Alat untuk menukar ya, supaya kita bisa beli makanan, bisa beli barang. Alat tukar saja. Kita butuh uang, tapi uang bukan tuan hidup kita. Ya alat saja, dia hamba saja. Nah itu butuh cara berpikir yang kuat Bapak Ibu. Kalau enggak, kita gampang dikalahkan kan. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah mari begini, kalau kita ada dalam pikiran yang objektif, makanya betul, kita tidak akan gampang khawatir, percayalah. Ya, tidak gampang khawatir. Kan kekhawatiran ada di pikiran. Wah iya, ini medan tempur. Makanya Martin Luther pernah berkata begini, boleh nggak burung terbang di atas kepala saya? Ya terserah. Burung kan terbang di atas kepala kita, terserah dia. Wong burung juga diciptakan Tuhan untuk terbang kan. Tapi yang nggak boleh begini, kalau dia sampai hinggap di kepala kita, bikin sarang, kemudian apa? Beranak pinak, kemudian buang kotoran. Nah kita jangan izinkan itu. Maksud saya begini, kalau tiba-tiba pikiran salah, pikiran negatif melintas, ya nggak apa-apa. Itu kan peperangan rohani yang mungkin setan lancarkan itu. Setan tembakkan ke pikiran kita. Tapi jangan izinkan kalau sampai dia itu bikin sarang. Dan kemudian apa? Beranak pinak, menduduki, memperbudak kita. Nggak boleh. Ya, makanya betul kan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, coba kita lihat ya. Ini medan tempur yang kemudian Petrus ingatkan buat kita. Petrus bukan rasul yang keras, ya seperti aliran Yudaisme itu, bukan. Dia adalah rasul kasih karunia, ya. Karena dia pernah bersalah, mengkhianati gurunya, dia dapat pengampunan. Nah, dia berkata begini, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu yang ada di pikiran tentunya kepadanya, sebab ia yang apa? Memelihara kamu. Jemaat Elglo yang percaya katakan amin. Ya, kata serahkanlah itu pakai bahasa aslinya ditulis dengan kata ini kan, epiripto. Ya, epiripto itu seperti dilemparkan melawan gravitasi. Ya, dilemparkan. Maksudnya dilemparkan biar Tuhan yang tangkap. Ya, biar Tuhan yang tangkap. Karena Tuhan peduli sama kita, percayalah. Ya, serahkan total, sepikiran dengan firman Tuhan. Seperti ini, Tuhan peduli. Kayak misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau ada orang kemudian lempar uang 1 miliar, pasti orang akan tangkap. Karena itu berharga kan, penting kan. Ya misalnya saya kasih contoh. Dan hal yang sama, waktu kita lempar persoalan kita, epirepto itu, dilemparkan itu melawan hukum gravitasi.
Dan Tuhan kan adalah Tuhan yang di atas hukum apapun. Dia akan tangkap itu. Waktu kita serahkan sepikiran dengan firman Tuhan. Nah memang saya sadar, pertempuran akhir zaman adalah pertempuran yang ada di pikiran. Makanya yuk Bapak Ibu, kenapa orang gampang disesatkan? Ya, kalau Bapak Ibu membaca 2 Tesalonika 2, atau saya baca ya sebentar. 2 Tesalonika 2. Paulus pada konteks ini di Tesalonika mengajar juga soal end times atau akhir zaman. Nah, dalam 2 Tesalonika 2, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-9, ya mungkin sampai ayat yang ke-10. Ini mengingatkan kita, untuk mengingatkan kita semua ya. Kedatangan si pendurhaka, ini antikris tentunya, adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi ternyata mereka pun bisa bikin tanda ajaib. Makanya jangan membangun iman kekristenan di atas dasar mujizat, tapi harus di atas dasar firman Tuhan. Oh, mujizat pasti terjadi. Itu fasilitas dari Tuhan kok. Saya ngalami mujizat. Dan saya yakin Bapak Ibu ngalami mujizat. Tapi itu jangan menjadi pondasi dasar iman kita kan. Dasar iman kita adalah firman Tuhan. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Coba lihat. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Wow. Jadi kenapa orang gampang dikalahkan di pertempuran ini? Karena begini, tidak mengasihi kebenaran. Nah, kata kebenaran di situ memakai kata asli namanya aletheia, yaitu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Yuk, jangan mempercayai sesuatu yang kelihatannya kebenaran, tetapi bukan kebenaran, yang fokusnya hanya untuk kepentingan manusia. Mari kalau saya boleh pakai bahasa personal Bapak Ibu ya. Yuk, peluk firman, cium firman, gandeng firman. Ya, jangan lepaskan firman. Ya, hidupi firman. Kenapa kok saya pendekatannya pakai personal? Itu tadi saya katakan, peluk, gandeng, jangan lepaskan firman. Karena firman adalah pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu bisa baca Ibrani pasal yang pertama kan. Ya, waktu zaman dulu Tuhan bicara lewat nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini Tuhan bicara lewat anaknya. Siapa dia? Firman yang telah menjadi manusia. Yang kedua Bapak Ibu ya, gaya hidup kekristenan yang kuat. Yang kedua, kalau kita sinkronisasi dengan firman atau selaras dengan firman, ya, ekuivalen itu tadi yang saya katakan bahasa matematika ya. Yang kedua, maka akibatnya begini, mentalitas kita akan jadi kuat. Ya, apa itu mentalitas? Mentalitas itu adalah sistem nilai di pikiran kita yang membuat kita itu punya respon yang benar terhadap semua stimulus apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, masalah orang Kristen, jujur, masalahnya ada di mentalitas. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. New creation. Itu memakai kata kainos. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, bahwa roh kita sudah dibaharui. Siapa? Kristus. Ya, jadi roh kita sudah dibaharui di dalam Kristus. Tapi masalahnya adalah ada di mentalitas. Ya, mentalitas kita yang harus dikuatkan. Ya, saya kadang-kadang ketawa orang karismatik seperti saya ya. Kalau tidak kembali ke firman kita kadang aneh-aneh kan. Yang bukan roh kita tengking. Misalnya ya, malas, pelit, suka nggak tepati janji, terlambat kalau janji, terlambatnya lama lagi. Itu bukan roh Bapak Ibu. Ya, mau ditengking, mau disiram minyak ya berapa kali ya susah. Karena itu mentalitas, harus bertobat sepikiran kembali dengan firman Tuhan kan. Ya, nah jadi mentalitas itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita kuatkan sebagai gaya hidup kekristenan. Nah, saya ingin membaca Filipi pasal yang keempat. Coba kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ada beberapa ayat yang saya yakin Bapak Ibu menjadi ayat hafalan kita, terutama yaitu di ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-6. Seringkali orang suka ini ayat 6 atau ayat 8 ya, orang suka hafalkan ini. Nah, saya coba akan sampaikan ini dengan semua kesederhanaan yang saya miliki
Alkitab berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini kan bahasa ibadah. Ya, kenapa kita memohon? Itu karena begini, dalam kerajaan rakyat itu, ya kita kan ada di dalam kerajaan Allah. Kita sebagai warga kerajaan itu punya kapasitas untuk menaikkan untuk apa? Untuk menyampaikan petisi pada raja. Itu bahasa permohonan itu begitu. Rakyat sama rajanya itu petisi terhadap raja kan, untuk memohon sesuatu dari raja. Nah, ayat yang ke-7 terjadi intervensi ilahi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Percayalah, ada intervensi dari langit dalam kehidupan kita. Nah, fokusnya di ayat yang ke-8 ini mentalitas. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa itu semua itu? Firman Tuhan jelas. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Katakan pikirkanlah Bapak Ibu. Nah, kata pikirkanlah, think on, itu memakai kata asli, pakai kata itu kan lokisomai. Itu bahasa Yunaninya, lokisomai, think on, ya bahasa Inggrisnya. Pikirkanlah itu. Nah, itu lokisomai itu adalah begini, seperti dokumen penting yang diinventarisasi. Ya, kalau bahasa banknya begini, bank in, ditabung, ya, atau bahasa komputernya install. Ya, saya menginstall program-program yang berguna buat saya. Kita menabung karena itu penting. Sebab begini, yang kita inventarisasi, yang kita tabung, nanti satu kali waktu dikeluarkan ketika didesak atau ditekan kebutuhan itu akan keluar. Makanya kenapa dokumen perlu diinventarisasi. Kalau ada orang yang jahat sama kita, misalnya Bapak Ibu punya perjanjian, Bapak Ibu punya dokumennya diinventarisasi. Jadi kalau mau ada orang yang macam-macam, kita punya bukti secara hukum kan. Jadi kalau ada kekuatan setan coba tekan kita punya bukti secara hukum, firman Tuhan. Nah, itu mentalitas itu akan muncul itu di situ. Kenapa penting punya mentalitas ini? Sebab begini Bapak Ibu, kita ini di bumi ini ada di perlombaan. Kita tidak sedang jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan sepertinya nggak ada ujungnya, ya kan? Tapi kalau dalam perlombaan ada finishnya Bapak Ibu. Nah, makanya penting sekali dalam perlombaan ini kita mesti memiliki itu tuh roh pemenang. Nah, itu tuh adalah orang-orang yang punya mentalitas yang kuat. Nanti Bapak Ibu bacalah ya, Ibrani pasal 12. Ya, kita ini ada dalam perlombaan iman Bapak Ibu. Yang perlu kita terus punya ketekunan. Ya, ada perseverance itu. Ada ketekunan yang membuat kita tetap setia kan. Nah, itu butuh mentalitas yang kuat. Ya, kadang-kala ya, orang berkata begini, Pak Rubin sudah berapa lama pelayanan? Atas anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya. Ya, kira-kira hampir 30 tahunan saya pelayanan, atas anugerah Tuhan. Kemudian kalau orang tanya, dalam perjalanan yang paling susah apa? Nah, ini dia. Yang paling gak gampang adalah, saya harus mengkhotbahkan yang saya hidupi. Dan saya harus hidupi yang saya khotbahkan. Saya harus melakukan yang saya khotbahkan. Dan saya harus mengkhotbahkan yang saya lakukan. Itu gak gampang. Merintis jemaat dalam kondisi nggak ada fasilitas itu berat, tapi itu bukan yang tersulit, ya kan? Seperti berkhotbah begini, kalau Tuhan beri panggilan misalnya, ya siapa saja dari saudara bisalah berkhotbah karena itu calling. Tapi buat saya yang paling sukar adalah melakukan yang saya khotbahkan dan mengkhotbahkan yang saya lakukan. Itu harus dibangun dengan mentalitas Kristen yang kuat, mentalitas Kristus yang kuat. Nah, Bapak Ibu, yuk miliki ini sebagai gaya hidup kekristenan. Nah, mentalitas dasarnya kembali lagi firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak kuat dalam mentalitas sekarang ini, kita gampang dikalahkan. Christ mentality loh maksud saya ya. Mentalitas Kristus tentunya. Saya tutup yang ketiga setelah ini kita berdoa. Gaya kehidupan kekristenan adalah ini dia. Yuk miliki kebiasaan kerajaan Allah. Memiliki kebiasaan sebagai anggota atau orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Ada prinsip yang berkata begini, excellent is not an action, but excellent is a habit. Jadi hal yang luar biasa itu bukan hanya sekedar soal
tindakan, tapi soal kebiasaan. Excellent is not an action, but excellent is a habit. Excellent itu adalah sebuah kebiasaan yang terus kita bangun. Ya, nah, Bapak Ibu, yuk mari miliki kebiasaan yang sesuai dengan kerajaan Allah. Kebiasaan yang kembali sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 30. Kita tahu jemaat Roma itu menghadapi tantangan tidak gampang. Ya, kekristenan waktu itu, apalagi Bapak Ibu tahu, Paulus itu paling tidak suka pergi ke Eropa. Karena zaman itu, orang Eropa itu kan terkenal dengan gaya hidup hedonisme, liar, ya. Makanya orang-orang Yahudi menjauhi untuk ada di Eropa seperti. Tapi Paulus harus ke Eropa karena memang Roh Tuhan suruh dia, seperti dia ke Tesalonika, itu kan wilayah Eropa, ya. Nah, kemudian waktu ada di Roma, ya, kepada jemaat Roma dia berkata begini, Roma 8 ayat 30. Dan mereka semua yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, Bapak Ibu jemaat GBL Glow, saya ingatkan bahwa kita punya kebiasaan adalah untuk melakukan kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Mari miliki kebiasaan ini. Kebiasaan kerajaan adalah kebiasaan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi orang kan sukanya tadi di Roma 8 itu di ayat atasnya kan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan, ya. Oh iya, benar itu di ayat 28. Tapi semua orang yang ditentukannya, dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antaranya banyak saudara. Dan tadi ayat yang kita baca, kita yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil untuk menjadi serupa dengan dia, ya kan? Nah itu kebiasaan yang harus kita bangun, adalah kebiasaan itu serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana kebiasaan kita berkata-kata? Apakah perkataan kita seenaknya? Apakah perkataan kita suka menyerang orang lain? Makanya saya berkata begini, untuk setan, perkataan kita harus menjadi senjata yang mengerikan buat dia. Tapi untuk orang lain, perkataan kita harus selalu membangun, bukan menghancurkan. Tetap ada disiplin, tapi tetap membangun dalam kehidupan. Yuk, miliki kebiasaan-kebiasaan, ya. Kalau janji tepati. Kemudian begini, jangan suka terlambat bayar tagihan misalnya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun sampai kemudian itu menjadi praktis, ya. Menjadi praktis itu begini, kita melakukannya tanpa berpikir ulang lagi karena sudah jadi kebiasaan, sudah jadi praktis dalam kehidupan. Bahasa kerennya begini, kita mahir hari-hari ini. Kalau kita punya kemahiran untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan kuat dalam kehidupan, ya. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di GBL Glow ini. Terus Tuhan menyertai di masa seperti ini. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bolehkah dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, yuk mari tutup mata sebentar. Mari taruh tangan di dada kita. Kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di GBL Glow. Tuhan terus kuatkan jemaat-Mu. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kami tahu bahwa kekristenan adalah gaya hidup serupa dengan Kristus. Engkau adalah pribadi yang kuat. Makanya kami kuat ketika kami punya pola hidup seperti-Mu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Sekeliling kami sekarang boleh goncang semuanya. Tapi yang kami tahu satu, kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Engkau raja yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Berkati umat-Mu, kuatkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Biar firman ini termeterai di hidup kami, memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mataku tertutup
semuanya, saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikut dengarkan kita malam hari ini. Dia yang menyucikan, akan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan